Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Ada iklan. Ada apa? Seorang bapak baca iklan, belilah Mercy seharga 2 miliar lebih. Maka engkau dapat hadiah motor seharga 12 juta. Saya ulangi. Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih. Maka engkau dapat hadiah motor seharga 12 juta. Tolong kritisi. Apa jadinya kalau bapak ini pergi ke showroom Mercedes, dia bayar 2,8 miliar seharga Mercy, kemudian dia tanya kepada kepala penjualnya, mana hadiahnya? Dikasih tunjuk hadiahnya motor yang seharga 12 juta. Begitu dia lihat, dia kagum dengan motornya. Dia pulang, dia bawa motor Mercy-nya ditinggalin. Halo, nyambung? Dia bawa pulang motornya, Mercy-nya ditinggalin. Kira-kira bapak ini terganggu nggak? Sakit nggak bapak ini? Halo, sakit nggak bapak ini? Sakit. Minimal apa? Konsep nilai. Saudara yang kekasih, maafkan saya, mayoritas orang Kristen modelnya begitu. Mayoritas orang Kristen modelnya sakit. Saya ulangi. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus. Halo, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Kritisi, berapa yang bawa motor meninggalkan Mercy? 9. Ketangkep ya? Sembuh itu motor, Mercy-nya Yesus. Halo, Kristen jadi bodoh kalau mencintai berkat. Kristen jadi cerdas kalau mencintai si pemberi berkat. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ya. Untuk itulah kita mau mendengarkan firman hari ini, supaya kita berubah dari bodoh jadi cerdas. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Setelah firman ini saya akan menjelaskan kepada Anda dan Anda dapat pengertian. Sebenarnya Anda lebih suka motor atau Mercy. Nanti melalui firman ini Anda tarik. Oh iya ya, selama ini aku suka motor ya, bukan suka Mercy. Kelihatan di situ. Yuk kita lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Katakan amin. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Tolong kritisi Bapak Ibu. Berapa ayat yang kita baca? 4 ayat ini dibagi berapa? 2. Bagian pertama direpresentatifkan dengan kata terkutuklah. Bagian kedua direpresentatifkan dengan kata diberkatilah. Ayat 6 itu ciri orang terkutuk, ayat 8 itu ciri orang diberkati. Tolong kritisi lagi. Kontras enggak orang diberkati dengan orang terkutuk? Sangat beda enggak? Sangat beda enggak? Ya. Itu anugerah. Supaya apa? Supaya kita mudah memilihnya. Hitam sama putih itu beda, sehingga kita bisa gampang membedakannya. Tapi kalau hitam dengan dark blue, biru sangat tua, itu sulit membedakannya.
Tapi kalau terkutuk dengan diberkati itu sangat amat beda. Jadi kita pilih yang mana? Diberkati. Maaf, bukan menyinggung yang lain, tapi karena agak up to date jadi agak mudah memilihnya. Kopi Toraja dengan kopi sianida. Anda pilih yang mana? Sepakat nggak kita kalau kita pilih kopi sianida kita bodoh? Sepakat nggak? Halo. Tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari kita pilih kopi sianida. Ayo dong. Jujur. Mana lebih bagus, kopi Toraja atau kopi sianida? Kopi Toraja, benar? Mana lebih bagus? Baca Alkitab tiap hari atau malas? Mana lu pilih? Ayo dong, jujur dong. Tolong tersinggung lah. Kenapa Anda pilih malas baca Alkitab? Karena Anda bodoh. Tolong tersinggung dong. Berarti Anda belum mati rasa. Kenapa kita pilih untuk baca Alkitab tiap hari? Karena kita nggak mampu jalan sendiri Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya. Tapi kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari tidak semudah yang kita ucapkan pada hari ini. Mana lebih bagus, membalas kejahatan dengan kebaikan atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Jawab dong. Kenapa membalas kejahatan dengan kebaikan itu lebih bagus? Karena membalas kejahatan dengan kebaikan itu menunjukkan engkau mengandalkan Tuhan. Kenapa engkau membalas kejahatan dengan kejahatan? Kau mengandalkan manusiamu, terkutuklah. Sederhana, tapi kita rata-rata STH tanpa sekolah teologi ya. Apa STH? Sok tahu. Jadi pilihan kita salah. Mana lebih bagus, mengasihi istri atau membenci istri? Jadi saya harus katakan, kalau Anda sudah membenci istri, Anda bodoh. Kalau Anda mengasihi istri sampai mati, Anda cerdas. Mana lebih bagus? Tunduk pada suami atau tanduk suami? Jadi kelihatan sebenarnya kita seringkali gak bisa membedakan pernyataan yang benar dengan pemahaman yang benar itu beda. Mayoritas orang di gereja, bahkan tidak sedikit pengkhotbah, pernyataannya doang benar. Pemahamannya kurang benar. Ini sering kali terjadi. Pernyataan yang benar menjadi pemahaman yang benar itu membutuhkan waktu tidak sedikit. Berikutnya, pemahaman yang benar dengan kelakuan yang benar itu sangat amat beda. Mayoritas orang Kristen lahir baru merasa sudah rohani dengan pernyataannya yang benar. Ya. Kita suka nyanyi apa? Kaulah segala. Itu pernyataannya benar. Tapi kalau Anda nggak suka cita bangun pagi baca Alkitab, bersekutu dengan dia secara akrab dan intim, kalau Anda nggak ada kerinduan, pernyataan lu aja yang benar. Tapi kalau katakan kaulah segalanya, membuat Anda mengerti, memahami kaulah segalanya itu, berarti capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, kita tetap bangun pagi baca Alkitab. Tapi Anda harus tahu, pemahaman yang benar ini harus diikuti dengan kelakuan yang benar. Baca Alkitab tiap hari menyatakan kaulah segalanya, masih sampai pada pemahaman. Kelakuan di mana? Ketika istri kita maki-maki kita nggak maki. Kok nggak ada amin kalau khotbah gini ya? Kayaknya muka lu ngelawan semua nih. Kalau suami lu sengak lagunya, kasar, Anda tetap tunduk sama suami, itu kelakuanmu benar. Kalau orang tuamu nggak berkenan sama engkau, tetap kau nggak lawan orang tuamu, berarti kelakuan kau benar.
Makanya saya ingatkan Anda, jangan lihat rohani orang waktu hari Minggu. Jangan lihat rohani orang ketika menyembah, itu bukan ukuran rohani. Jangan lihat rohani orang ketika bahasa roh, itu bukan ukuran rohani. Lihatlah rohani orang dalam kehidupannya sehari-hari. Itu ukuran rohani. Makanya saya nggak bosan-bosan. Kalau kau mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari saya. Tinggal, nggak bayar. Tinggal Anda di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Itu rohani. Saudara yang kekasih, kebanyakan kita tanpa sadar memilih terkutuk. Walaupun secara teori kita nggak suka. Kita tahu lebih bagus rendah hati daripada sombong. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita sombong. Merasa lebih daripada orang lain. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar. Padahal itu bukan nilai. Lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya. Itu bukan nilai. Halo, jujur. Ada nggak orang Islam, Buddha, Hindu lebih cantik dari Anda wanita? Ada nggak? Banyak. Bukan ada, banyak. Ada nggak agama lain lebih ganteng dari Anda bapak-bapak? Banyak. Makanya itu bukan nilai. Nggak usah percaya Yesus pun bisa lebih cantik, bisa lebih ganteng. Ada nggak orang nggak percaya Yesus lebih pintar dari Anda? Banyak. Makanya itu bukan nilai. Ada nggak orang nggak percaya Yesus lebih kaya dari Anda? Banyak. Makanya kaya pun bukan nilai. Tangkap dong. Rendah hati itu nilai. Berkorban itu nilai. Mengasihi itu nilai. Kok nggak ada amin ya? Makanya Yesus bilang apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Makanya saya sedih ketika ada partai Kristen didirikan di Indonesia. Saya diundang khotbah sama para pendirinya. Pak Riton, khotbah dong, ada apa nih? Kami dirikan partai Kristen. Jangan saya lah, cari yang lain deh. Saya bilang, Pak, kami berdoa sudah 2 puasa. Kami Pak Riton yang khotbah. Enggak. Saya bilang, cari yang lain. Pak, kami benar loh Pak. Oke, kalau gitu memang kalian sudah kumpulkan. Saya khotbah. Anda tahu apa yang saya khotbahkan? Saya bilang begini sama mereka. Saya nggak pernah setuju partai agama. Catat baik-baik. Saya nggak pernah setuju partai agama. Mulai kesel mereka. Yang ngundang juga mulai kesel. Saya bilang silakan kalian dirikan 5 tahun setelah itu bubar. Bahaya sekali kalau kalian buat partai agama seolah-olah Anda itu wakilnya Kristen. Begitu kalian kompromi, orang lihat Kristen itu modelnya begitu. Gabunglah dengan partai-partai nasional. Bahwa negara kita ini bukan negara agama. Selesai itu, mereka samperin saya. Mereka marah. Pak, saya kecewa ngundang Bapak. Lah kan saya bilang jangan undang saya. Kenapa lu undang? Saya bilang jangan. Anda bilang, saya dipimpin Roh Kudus, saya 2 puasa, kami 2 puasa. Bapak yang, apa arti 2 puasa kamu tadi? Tahu nggak Pak? Katanya. Dia tunjuk saya. Tahu nggak Pak? Sekitar 10 tahun lagi, Presiden Indonesia Kristen. Tuhan hebat. Saya bilang, lu bodoh. Lu bodoh. Kalau ukuran Tuhan itu hebat, dengan presidennya Kristen, berarti Tuhan mereka lebih hebat dong. Udah berapa kali bukan Kristen? Kenapa nggak cerdas lu? Sama saya, lu presiden, lu gubernur, lu apapun, itu bukan nilai. Tapi kalau hidup lu benar, baru nilai. Itu Kristen. Makanya ketika Ahok mempresentasekan programnya, ketika di kalangan pendeta-pendeta, saya yang khotbah. Saya bilang gini, Ahok, kebetulan saya dulu guru SMA dia di PSKD. Ahok, saya ingatkan kamu, jangan kau gantikan juru selamat. Maksud Pak Riton apa? Yesus pembela kami. Maksud Pak Riton apa? Lu jangan bela Kristen. Kalau ada koruptor Kristen di Pemda, pecat. Kalau ada Islam koruptor, pecat. Karena kau menegakkan kebenaran. Jangan bela Kristen, itu bodoh. Yesus pembela kami. Kalau ada gereja tanpa izin, bongkar. Kalau ada masjid tanpa izin, bongkar. Gitu pejabat. Nyambung gak loh? Iya loh.
Kalau ada di rumah di bantaran kali orang Kristen, bongkar. Pendeta ada rumah di situ, bongkar. Tapi kalau ada ustadz di situ, ada haji, ada biksu, bongkar juga. Karena kau menegakkan aturan di Pemda. Nyambung gak sih lo? Iya. Jangan lu bela Kristen karena lu gak bisa menggantikan Yesus. Yesus pembela saya dan bela kami. Lu tegakkan apa hukum di Pemda, tegakkan dengan benar. Entah Kristen, entah agama pun, tegakkan dengan benar. Keren lu sih. Saya dukung lu. Saya mendukung Ahok bukan karena orangnya. Kalau kelakuan lu benar. Kalau lu gak benar, saya gak dukung. Islam pun saya dukung kalau dia lebih benar daripada Ahok. Gitu dong. Nyambung gak? Hindu pun, Buddha pun, kalau dia lebih benar daripada Ahok, kita dukung dia. Karena kita bukan orangnya, tapi kelakuannya. Ngerti maksud saya? Maka Kristen itu, pendeta itu kelihatan di kelakuannya, bukan di khotbahnya. Bukan di penyembahannya, di kelakuannya. Makanya saya bingung kalau ada di antara Anda udah dibuat teks amnesti, Anda belum lapor juga kekayaan Anda. Bertobat loh. Tolong tersinggung lah. Siapa suruh undang saya khotbah? Bapak, ibu, saudara kekasih, kita harus berani menyatakan kebenaran walaupun gak populer. Itulah hamba Tuhan di akhir zaman. Pejabat atau siapapun kita harus mengatakan kebenaran karena kita hamba Tuhan. Maka kita berani ngomong sama pejabat, kita berani ngomong sama konglomerat, kita berani ngomong sama orang berpengaruh bahwa kalau kau tidak mengenalkan Tuhan, kau pasti terkutuk. Kalau kau mengenalkan Tuhan, kau pasti diberkati. Itu yang benar. Jangan kita khotbah mengenakkan telinga, karena itu bisa merusak jemaat. Maka Bapak, Ibu, Saudara kekasih, di mana kita dalam posisi terkutuk, di mana kita dalam posisi diberkati. Saya sederhanakan. Tadinya saya pikir saya khotbah 3 jam, rupanya dikasih 45 menit, ya nggak apa-apa lah. Saya kasih tahu Anda Bapak Ibu jemaat sekalian, Alkitab kita dibagi banyak bagian. Ulangi. Terutama 2 bagian. Ulangi. Apa itu? No. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bicara kronologis. Bukan bagian yang utama. 2 bagian itu adalah perintah dan janji. Ulangi. Perintah dan janji. Saya kasih contoh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Jujur, mana yang disukai jemaat? Ngeri kan? Bodoh kan? Halo, makanya saya angkat ilustrasi pertama tadi. Perhatikan, ada kesamaannya. Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih. Itu perintah atau janji? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka kau dapat hadiah motor. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Kalau orang suka janji sama dengan suka motor, Mercy-nya ditinggalin. Nyambung gak? Tangkap dong. Supaya kita jadi murid. Jangan Kristen ikut-ikutan. Harus murid. Orang yang suka janji sama dengan suka motor. Tapi gak suka Mercy. Itulah yang terjadi. Saya ulangi pelajaran bahasa Indonesia sebentar. Kalau Anda dulu jeblok bahasa Indonesianya, kita bisa ulangi lagi. Contoh. Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih. Itu kalimat perintah. Maka kau dapat motor seharga 12 juta. Itu kalimat janji. Mana kalimat pengakibat, mana kalimat akibat? Belilah Mercy seharga 2 miliar lebih. Itu kalimat pengakibat. Dapat motor itu akibat. Kalau Anda bicara status,
Kalimat akibat itu statusnya kalimat bergantung. Kalimat pengakibat itu tempat kebergantungan. Nggak bisa serta-merta Anda dapat motor kalau nggak beli Mercy. Nggak bisa. Nggak bisa Anda datang ke showroom Mercedes. Saya mau motornya dong. Oh, beli Mercy dulu. Mercy dulu yang utama. Bukan motornya. Enggak, aku nggak bersih. Tapi aku mau motor. Nggak bisa. Ketangkap maksud saya? Nggak bisa semuanya ditambahkan kepadamu kalau kau tidak cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka utamakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu utamakan. Perintah utamakan. Maka bedakan orang, sebenarnya orang sedang suka kutuk atau suka berkat. Kalau kau utamakan janji, kau sebenarnya suka kutuk. Tapi kalau kau utamakan perintah, kau suka berkat. Yuk tampilkan operator. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan. Jadi di mana kita sedang mengandalkan Tuhan? Ketika kita taat sama perintah Tuhan, itulah kita sedang mengandalkan Tuhan. Ketika kita taat sama perintah Tuhan, disitulah kita dalam garis keberkatan. Ayat 1 tampilkan lagi operator. Ayat, ya. Pertama apa? Jika engkau baik-baik. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu, kalau Anda dengar firman Tuhan gak baik-baik, gak sungguh-sungguh. Bahaya sekali Bapak Ibu, kalau Anda dengar khotbah, Anda perhatiannya ke kiri ke kanan. Ini baik-baik, artinya fokus. Bahaya sekali kalau Anda dengar khotbah dengan ngantuk. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali Anda kalau dengar firman Tuhan tapi main handphone. Itu bahaya sekali. Tolong tersinggung yang di belakang ya. Iya, bahaya sekali. Makanya kalau orang misalnya di depan para pembantu presiden, Jokowi ngomong, tapi yang satu asik, itu bahaya itu. Anda main-main tuh. Anda diam, nyambung gak sih? Nyambung ya? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ada sikap menghargai ketika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang mana? Bukan janji. Suara Tuhan yang mana? Melakukan dengan setia segala perintahnya. Berarti fokusnya kepada perintah. Halo. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi. Konsekuensi logis, lu ditebus oleh Yesus, Anda lunas dibayar oleh Yesus. Katakan amin. Karena dibeli Yesus kita doulos, dia kyrios. Kita hamba, dia Tuhan. Dalam konsep agama tetangga itu nggak ada. Karena nggak ada karya penebusan. Allah dalam Yesus Kristus sendiri yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Di luar Yesus nggak ada yang berkorban. Nongkrong doang kerjanya. Ya. Karena itu tidak ada konsep Tuhan di luar kekristenan. Tidak ada konsep. Kalau pakai Tuhan mereka karena terpaksa atau karena toleransi. Halo, pernah nggak dengar tidak ada Tuhan selain? Jelas kan? Tidak ada Tuhan selain. Karena konsep penebusan nggak ada sama mereka. Nah, kalau kita ditebus, kita hamba, dia Tuhan. Saya tanya Anda. Tugas hamba ngapain? Melayani tuannya. Bicara apa?
kesukaan tuannya. Hamba punya hak nggak bicara kesukaan diri dia? Enggak. Makanya bahaya sekali gereja-gereja kalau menekankan siapa datang gereja yang sakit sembuh, yang nggak punya rumah dapat rumah, yang nggak punya anak dapat anak. Itu khotbah gunung kawi. Dengar baik-baik. Orang seringkali nggak sadar itu. Saudara, ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Ibadah yang sejati bicara memberi. Makanya kata Tuhan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang persembahkanlah tubuh. Persembahkan memberi atau menerima? Memberi. Itulah ibadah yang sejati. Kalau nggak begitu, itu tidak ibadah yang sejati. Kalau nggak boleh saya bilang ibadah palsu. Kalau saya khotbah di Madura, saya khotbah di Padang, saya khotbah di Bugis, saya khotbah di Johor, Malaysia, saya khotbah di Filipina Selatan, saya khotbah di Thailand Selatan, saya khotbah di Turki, yang audiens saya khotbah tentang kesembuhan, karena mereka belum percaya. Saya khotbah tentang mujizat, karena mereka belum percaya. Khotbah kesembuhan, khotbah mujizat sebagai jembatan buat mereka, bukan sebagai tujuan. Catat Bapak. Tapi kalau saya khotbah di gereja yang notabene pertemuan reguler, saya khotbah tentang pengajaran dan perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Cerdaslah. Saudara, siapa menurut Alkitab disebut bapak orang beriman? Abraham. Kenapa dia disebut bapak beriman? Perhatikan baik-baik. Firman Allah pertama kepada dia apa? Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Lebih keras? Janji. Saat itu Abraham sudah punya anak atau belum? Belum. Kau punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu janji. Berikutnya. Setelah Abraham punya anak. Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Di mana Abraham lulus disebut bapak beriman? Di janji atau di perintah? Di perintah. Kritisi dong. Orang beriman itu jangan Anda salah menanggap. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kata di situ menunjukkan sudah beriman atau belum? Belum. Karena bobotnya apa? Iman timbul. Timbul itu bicara apa? Awal. Iman timbul, tapi belum bicara beriman. Iman timbul dari mendengarkan firman. Ketika kau dengar janji, itu seringkali awal Tuhan berbicara kepada orang supaya percaya. Ketika janji dapat, engkau belajar beriman. Ulangi, engkau belajar apa? Belajar beriman, tapi belum beriman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Tapi kalau iman yang benar bukan janji, tapi perintah. Saya tanya Anda, perintah dengan janji, mana yang kita lakukan? Perintah, janji kita lakukan enggak? Enggak, kita terima. Maka yang kita lakukan adalah perintah, di situ beriman. Makanya Yesus bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Perbuatan itu kita lakukan atau kita terima? Lakukan. Maka iman tanpa melakukan perintah Tuhan itu mati. Hati-hati lu berkedok di belakang hyper grace, anugerah kebablasan. Hati-hati. Gemetarlah. Kerjakanlah keselamatanmu. Ini penting sekali supaya kita jangan terlalu akrab sama Tuhan, saking terlalu akrab yang kebablasan, akhirnya nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa respect, nggak ada rasa takut akan Tuhan. Ini bahaya. Ini bahaya. Oleh karena itu, iman tanpa perbuatan mati, karena bicara firman yang kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta firman apa yang kita lakukan? Perintah. Itu yang berbahagia. Makanya ngeri sekali kalau ada di antara Anda, udah sekali bertobat, udah selesai.
Masa bodoh yang lain. Ini bahaya. Bahaya sekali Anda. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda nggak ada gairah untuk disiplin baca Alkitab. Itu bahaya. Anda meremehkan pengorbanan Kristus. Ini penting sekali Bapak. Khotbah kayak gini kurang populer. Tapi inilah khotbah. Berikutnya. Tolong ulangi. Kita punya pembantu. Ulangi. Lihat ya. Kita bilang sama pembantu kita. Mbak, bersihkan rumah kami menurut standar kami. Masak di rumah kami tidak boleh pakai micin. Garam sedikit. Lakukan itu. Itu perintah atau janji? Kritisi. Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Ngerti ya? Tangkap ya. Kalau kau lakukan Mbak, 1 tahun kemudian kami beli kau motor. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan dia atau kesukaan kita? Tahu Anda apa arti Kristen? Arti Kristen ketika kesukaan kita berubah. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Janji Tuhan itu kesukaan kita. Di mana orang beriman yang benar ketika kesukaannya berubah. Kesukaan Tuhan jadi kesukaan kita. Itulah beriman. Itulah beriman. Halo, ada nggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Jawab. Lebih keras. Udah kesukaan nggak sama Anda? Itu masalahnya. Ada nggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suamimu? Ada nggak? Sudah kesukaan nggak sama Anda? Ada nggak perintah Tuhan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu? Ada nggak? Sudah kesukaan nggak sama Anda? Ada nggak perintah Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Sudah kesukaan nggak sama Anda? Ada nggak perintah Tuhan, kasihlah musuhmu? Sudah kesukaan nggak bagi kita? Kebanyakan kita suka sembuh. Yang nggak punya mobil dapat mobil. Yang nggak punya rumah dapat rumah. Yang nggak punya jodoh dapat jodoh. Yang nggak punya anak dapat anak. Ini apaan? Kesukaan manusia semua yang dikhotbahkan. Tolong tampilkan operator Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tolong kritisi Bapak Ibu. Seharusnya secara rohani. Ulangi, secara apa? Secara rohani seharusnya kepala kita dipenggal semua. Diletakkan kepala Kristus. Supaya pikiran Kristus mengendalikan kita. Supaya perasaan Kristus mengendalikan kita. Supaya kesukaan Kristus menguasai kita. Tapi yang terjadi orang-orang lahir baru, gak sedikit para pendeta dan pengkhotbah menolak kepala Kristus. Kita mau pakai kepala kita terus. Akhirnya Tuhan kita diri kita, gembala kita diri kita. Inilah kacau. Yang kita perjuangkan dalam hidup ini bukan apa yang kita dapat. Yang kita perjuangkan dalam hidup ini, apa yang disukai Tuhan kita lakukan. Itulah doulos. Taat dan setia itu yang kita perjuangkan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Itu yang kita perjuangkan. Bukan sakit sembuh. Ini yang bahaya. Jemaat dibodohi dengan khotbah-khotbah yang dikejar dunia. Berikutnya, perhatikan tadi pembantu kita suruh bersihkan rumah kami menurut standar kami. Masak tidak pakai micin, garam sedikit. Kalau kau lakukan 1 tahun kemudian kami beli kau motor. Tolong kritisi. Apa jadinya kalau pembantu kita pegang janji kita, lupa perintah kita?
Itu yang terjadi gereja-gereja. Pembantu kita lupa perintah kita, pegang janji kita. Akibatnya kesukaan kita terganggu. Udah pasti itu. Kalau Anda pegang janji Tuhan, lupa perintah Tuhan, Anda menyedihkan hati Tuhan. Berikutnya, saking dipegang pembentuk kita janji kita, lupa perintah kita, dia karang lagu-lagu tentang janji kita. Bapak Ibu 1 tahun beli motor, Bapak Ibu 1 tahun, sampai terharu-terharu nyanyinya. Bapak, sampai keluar air mata. Bapak Ibu 1. Kalau gua Tuhan langsung saya bilang, petir sambar nih orang. Biar angus, biar gosong. Saya berapa kali menegur pengarang-pengarang lagu gereja. Lu jangan karang lagu tentang janji Tuhan. Lu karang ketaatan sama Tuhan. Baru waras lu. Ya. Bapak Ibu 1 tahun beli motor. Tapi dia nyapu malas. Bangun kesiangan. Dia masak tetap pakai micin. Dia masak garamnya ukurannya umum. Dia gak lakukan perintah kita. Dia nyanyi tetap janji kita. Pagi, siang, sore, malam. Dia nyanyi menyembah. Bapak Ibu 1 tahun beli motor. Dia nyanyi di kamar tidur, dia nyanyi di kamar mandi, dia nyanyi di dapur. Jujur, nyanyian dia ini menyenangkan telinga kita atau menyakiti telinga kita? Yang keras? Lebih keras. Nyanyian Anda dari tadi menyakiti telinga Tuhan tahu? Kalau lu malas baca Alkitab, lu suami istri suka bertengkar, lu suka menggelapkan pajak, lu gak sopan di jalan raya, Anda nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Saya bilang kalau saya Tuhan halilintar, sambar nih orang, biar angus. Untunglah saya gak pernah jadi Tuhan dan tidak akan pernah jadi Tuhan. Makanya Anda belum disambar. Garis bawahi kata belum. Artinya apa? Tunggu tanggal mainnya. Ayo dong. Jangan main-main lah. Anda kenal Tuhan jangan sepotong-sepotong. Orang seringkali berkedok. Kan Allah penuh kasih. Setuju? Tapi Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai apa? Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Baca Alkitab utuh dong. Jangan sepotong-sepotong. Yesus pernah gak membalik-balikkan meja di bait Allah? Pernah. Jangan pura-pura gak nyambung. Pernah. Itu jelas sekali. Khotbahlah utuh, jangan sepotong-sepotong supaya jemaat jangan lelap, jangan excuse dengan malas baca Alkitab. Jangan excuse lu mau cerai, jangan excuse lu suka berantem, jangan excuse lu punya istri simpanan, jangan excuse. Bersyukurlah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Supaya kalau bulan depan mati agak beres sedikit hidup kita. Iyalah. Halo, pembantu kita 1 tahun kemudian, dia nggak melakukan perintah kita, dia pegang janji kita, 1 tahun kemudian dia tagih janji kita. Bapak Ibu, ini sudah 1 tahun, mana motornya? Kita beli nggak? Yang jawab keras jawabnya. Kita beli nggak? Enggak, malah kita pecat dia. Benar nggak? Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Kayaknya wajah Anda mau dipecat Yesus masalahnya. Nyambung lah. Kenapa firman ini diperdengarkan buat Anda? Karena Tuhan tidak mau memecat Anda. Ambillah jalan berkat, jangan ambil jalan kutuk. Saya balik sekarang. Saya ulangi, saya balik sekarang. Pembantu kita pegang perintah kita, lupa janji kita. Apa yang terjadi? Iman. Apa iman? Iman itu akrab dengan sekalipun atau walaupun. Ngerti? Akhirnya dia bersihkan rumah kita menurut standar kita sekalipun dia capek. Ah, itu iman. Karena iman itu bertentangan dengan kesukaan diri. Dia masak tidak pakai micin sekalipun sama dia nggak enak. Dia masak garamnya sedikit walaupun sama dia hambar. Karena Kristen bukan bicara kesukaan kita. Kristen bicara kesukaan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Lanjut.
Apa kata malaikat? Bohong. Iya, bohong aja. Menyenang, nyanyi terharu-terharu, tapi kelakuan tetap mengharukan. Ya susah. Menyenang. Apa menyenangku? Baca Alkitab aja malas. Orang Islam sembahyang subuh, lu tidur ngorok. Kan susah. Jangan ada dusta di antara kita lah. Kenapa khotbah ini diperdengarkan buat Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda. Yang ngeri malas baca Alkitab, suka berantem, suka bohong menipu, khotbahnya enak-enak. Siapa sakit? Sembuh. Yang gak punya anak dapat anak. Amin, amin. Itu mah kesurupan. Kesurupan tuh. Main-main tuh. Ya. Saudara yang kekasih, pembantu kita lakukan perintah kita. Janji kita dia gak pegang. Janji kita dia gak ingat. Dia kerjakan 6 bulan, rasanya dia gak tahan, gak mampu membersihkan rumah kita menurut standar kita, gak suka makanan di rumah kita, rasanya mau resign, mau mundur dia, tapi dia sangkal diri, dia tetap lakukan. Itu kan Kristen. Dia pikul salib, dia lakukan. 1 tahun kemudian, karena dia gak pegang janji kita, dia gak tagih janji kita. Dia gak apa? Dia gak tagih janji kita. Halo, kita beliin motor nggak? Halo, dengar baik-baik supaya Anda ngerti apa yang Anda nyanyikan. Bukan hanya kita beli, kita tambah dengan janji yang belum pernah kita perdengarkan sama dia. Ini motor sama kamu, saya tambah. Tahun depan berikut ini gajimu naik 3 kali lipat. Karena apa? Apa yang tak pernah lanjut dan tak pernah lanjut dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Itu kata kuncinya, bagi yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Tampilkan operator, Yohanes 14 ayat 15. Siapa yang mengasihi dia? Orang yang fokusnya pada perintah, bukan pada berkat atau janji. Yuk, Yohanes 14 ayat 15. Saya harap ini Anda hafal sampai mati. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ulangi sekali lagi. 1, 2, ya. Jikalau engkau mengasihi aku. Disinggung gak tentang janji Tuhan di sini? Enggak. Kenapa enggak cerdas? Kenapa enggak jadi murid Kristus? Kenapa enggak mau jadi sahabat Kristus? Mana disinggung di sini berkat? Mana disinggung di sini janji? Orang mengasihi Tuhan, itulah Kristen. Makanya hukum yang terutama dan pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan cara lakukan perintahnya. Itu dia. Yang mengerikan banyak pengkhotbah, bukan sedikit. Banyak pengkhotbah ngomong di mimbar apa? Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Kan ngaco. Kapan lu bayar premi? Kapan lu bayar premi bisa klaim? Halo, jangan sesatkan jemaat kalau nggak tahu firman Tuhan. Yang lu klaim perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Karena yang bayar premi Yesus. Bagian terakhir. Kalau kita dalam garis terkutuk, kalau kita nggak melakukan perintahnya. Kalau kita dalam garis berkat, kalau kita melakukan perintahnya. Katakan amin. Di mana kita mulai? Itu kata kuncinya. Di mana kita mulai? Di rumah tangga. Di mana lebih kecil lagi? Di perkawinan Bapak Ibu. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lembaga DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lembaga KPK, apalagi bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo. Bukan. Bukan Hawa dan Susan, bukan. Adam dan Hawa. Kenapa ini tempat yang pertama? Karena di sini tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk ketaatan. Anggap dong. Gampang gak kita lemah lembut sama istri orang? Gampang banget. Makanya ibu-ibu, kau bodoh kalau kagum sama istri orang. Yang bodoh lihat saya. Lu bodoh kalau kagum sama istri orang. Lu cerdas kalau kagum sama suami sendiri dengan segala pencak silatnya. Iya.
Saya kalau habis khotbah, kalau orang puji saya, Pak Ridwan, Pak Ridwan dipuji saya, langsung saya mentahkan, lu gak kenal gua. Dalam hati saya bilang, lu gak kenal gua. Gak usah puji deh. Lu gak kenal gua. Tapi kalau si Homilin ngai punya istri, muji saya berbunga-bunga itu. Dia kenal banget saya. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Iya. Kalau lu bangga dipuji suami orang, kalau lu bangga dipuji istri orang, lu gak pinter mengerti nilai. Pak, tahu nggak Pak? Ada apa, Ma? Papa itu nggak kayak Bapak itu. Kenapa? Bapak itu muji-muji saya. Hah, kesurupan lo. Itu jangan nikmati pujian suami orang. Nggak pernah cerdas lo. Lu ketawanya kayak mengandung kepedihan nih. Jangan bangga dipuji suami orang. Jangan bangga dipuji istri orang. Istri orang itu nggak kenal lo. Suami orang itu nggak kenal lo. Berbahagialah kau kalau kau masih dipuji suamimu. Berbahagialah engkau kalau kau dipuji istrimu. Kiamat lokal lah rumah tanggamu kalau pasanganmu selalu ngomong, gua nyesel kau sama lo, gua nyesel kau sama lo. Yuk kita cerai. Itu kiamat lokal, turut berduka cita. Mulai dalam perkawinan. Kenapa? Saya ulangi Bapak Ibu. Karena laki-laki dan perempuan ini bukan sekedar beda. Menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Makanya saya suka lucu lihat orang mau diberkati nikah. Yang belum nikah dengar baik-baik. Yang belum nikah lihat saya. Dengar baik-baik. Saya bimbing orang nikah. Kenapa kalian menikah? Selalu mereka ngomong apa? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Langsung saya ketawa. Bungkus itu cinta bawa pulang. Mana ada orang cinta waktu pacaran? Dengar baik-baik anak muda. Beruntunglah Anda sebelum menikah. Dengar firman hari ini. Tidak ada orang cinta waktu dimensi pacaran. Dengar baik-baik. Makanya kita suka pepatah nanggung. Pepatah apa? Pepatah nanggung. Apa itu? Tak kenal maka itu nanggung. Tahu sambungannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Halah. Jangan pura-pura. Gak usah ada dusta di antara kita lah. Halo, katakanlah aku cinta padamu bukan kepada pacarmu karena itu gombal. Katakanlah aku cinta padamu kepada istrimu, kepada suamimu setelah menikah 10 tahun ke atas. Kalau kau menikah 10 tahun ke atas, cukup representatif waktu mengenal pasanganmu dengan segala pencak silatnya. Ngomonglah I love you. Ikhli bedih. Wo ini kulo gelem karo sampean. Itu baru waras. Itu baru waras. Nah Bapak Ibu saya kasih tahu Anda. Laki-laki dan perempuan. Ini pernikahan yang gak cocok. Tapi paling cocok di mata Tuhan. Karena lawan jenis potensi konflik gak? Sangat tinggi potensi konflik. Yang pacaran saya kasih tahu Anda. Anda menikah dengan orang yang gak cocok. Saya kasih tahu Anda, makin gak cocok dengan pasanganmu, bilang kalimat sangkal diri. Cocok. Makin gak cocok, bilang apa? Cocok. Makin gak cocok, bilang apa? Cocok. Itu Kristen. Jangan turuti pikiranmu. Pikiranmu apa? Gua kecewa. Jangan ikutin. Pakai kepala anak manusia, kepala Kristus. Makin gak cocok kau dengan istrimu, makin gak cocok kau dengan suamimu. Ketika dia tidur bilang sama Tuhan, Tuhan aku cocok sekali dengan orang ini. Sungguh aku gak salah pilih. Tolong lestarikan dia Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati. Itu Kristen. Ya, ketawa Anda mengandung kepedihan lagi, gak rela loh. Karena kebanyakan perkawinan apa? Setelah 11, 12, 15 tahun pernikahan, pasangannya tidur dia berdoa apa? Tuhan, aku menderita banget sama nih orang. Kenapa aku menikah dengan dia Tuhan? Tolonglah Tuhan. Kapan dia mati? Itu kesurupan tingkat tinggi. Kalau kau sedang kecewa dengan istrimu, kau sedang kecewa dengan suamimu, dan terus dikuasai kekecewaan, lu lagi bodoh, kesurupan. Laki-laki dan perempuan ini bukan sekedar beda, tapi lawan. Halo, saya kasih tahu Anda, perempuan itu kayak mie. Tahu mie? Ruwet, itu perempuan. Perempuan itu sangat ruwet.
tanpa sadar perempuan punya moto apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu perempuan. Lain dengan laki-laki. Laki-laki itu gagah, kayak kerupuk. Kena air, cup. Itu laki-laki. Saya kasih tahu Anda, lebih lemah laki-laki daripada perempuan. Kita survei aja. Mana lebih banyak langsung menikah? Pasangan yang ditinggalkan pasangannya karena meninggal. Laki-laki atau perempuan lebih banyak menikah lagi? Udah tahu, gak usah keras begitulah. Kayaknya lu punya akar pahit loh. Laki-laki duluan menikah. Perempuan, ada perempuan anaknya masih kecil ditinggalkan suaminya sampai mati dia gak menikah lagi. Itu banyak. Kalau laki-laki gak usah dijelaskan. Ketawa lu kok enak banget. Iya. Laki-laki itu kayak kerupuk, gagah, kena air kuncup. Laki-laki punya moto, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Lain. Sama perempuan, masalah rumah tangga 10, sama perempuan jadi 20. Beranak pinak. Karena mempersulit. Lain laki-laki. Masalah rumah tangga 10, sama laki-laki, emang ada masalah? Hilang. Deddy Kobuser dia. Deddy Kobuser nih orang. Halo. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Serba gampang. Yang satu serba susah. Jujur, ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Jawab. Ya. Bu, anak ibu kuliah di mana? Bangga. Harvard dong. Benar. Iya, di Harvard. Benar loh. Anak gue kuliah Harvard. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ibu B minder dia. Kalau ibu, anak ibu kuliah di mana? Di mana? Minder dia. Ngerti maksud saya? Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin bangga dong. Karena kau sedang kuliah di Harvard. Tepuk tangan yang keras. Wah, ubah paradigma. Anda kira pernikahan pendeta itu jauh lebih gampang dengan umum? Enggak. Masing-masing punya kesulitan. Itu yang saya bilang. Saya orang Batak. Mau saya jelaskan pun Anda tahu. Saya dulu kuliah teater, kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya bisa main piano di pub dulu sampai jam 2, jam 3 dini hari. Pulang dengan baju yang sama tanpa mandi tidur. Rituan Huta Barat super jorok. Ketemu wanita Tionghoa. Wo aini ni aiwo. Si Ho Milin. Manusia Chinese totok. Mertua saya dia cungkuo. Pak Me. Yang gak tahu emang gue pikirin. Sarjana teknik kimia. Kacamatanya satu, kimia. Konflik kami. Istri saya, udah pernah saya jelaskan sini. Istri saya super sangat bersih sekali banget. Rumah kami dipel 5 kali satu hari. Bersih sekali. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun, Anda geser. Lantai bekas bawah lemari tadi, Anda letakkan tangan Anda gosok, nggak ada debu di tangan Anda. Saya jamin di tangan Anda tidak ada debu. Ke atas lemari, ke atas AC, atas jam, Anda giniin atasnya, gak ada debu di rumah kami. Tiap hari itu dilap. Makanya di rumah kami 2 yang menderita, saya dan debu. Itu menderita. Lu jangan ketawa, ini penderita. Kayaknya baik, Pak. 2-3 km dari rumah, kalau Papa pulang pelayanan, 2-3 km dari rumah, tolong telepon saya. Kenapa, Ma? Supaya saya buka gerbang. Wow. So sweet, pikir saya. Begitu saya nyampe, dia buka gerbang. Waduh, baik sekali istriku. Rupanya maksudnya apa? Mengontrol. Begitu turun dari mobil, Papa, cuci kaki. Aduh, cuci kaki. Saya berantem sama dia. Mama punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tahu gak? 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki. Hampir 12 tahun pernikahan kami, kemanapun kami pergi, selalu bawa piring sendiri, gelas sendiri, sendok garpu sendiri. Aneh gak? Aneh. Istriku manusia langka. Gak ada duanya di dunia. Harus dilestarikan.
Saya khotbah di Bandung, saya khotbah di Surabaya, saya khotbah di Medan, saya khotbah di Singapura, saya khotbah di Kuala Lumpur, saya khotbah di Jepang, saya khotbah di Amerika, saya khotbah di mana-mana. Di hotel bintang berapapun, tetap standar istri saya dikenakan. Dapat kunci hotel di hotel bintang 5, masuk ke kamar, dia masuk, saya di luar. Hampir 2 jam. Cocok nggak? Cocok. Begitu dia masuk, dia ambil dari samping koper kain pel sendiri, obat pel sendiri. Maka dia taruh di keran dia pel itu hotel, dia pel itu kamar hotel. Kayak pegawai baru dia. Setelah bersih semuanya kamar, dia masuk ke kamar mandi. Dia sikat semuanya, termasuk tembok-temboknya. Cocok nggak? Cocok. Saya kayak orang bego di luar. Datang pegawai hotel, ada yang mau dibantu? Enggak, lu pergi aja. Pergi aja. Datang yang lain, Pak, ada yang enggak. Itu hampir 2 jam. Setelah bersih semua, dia sikat kloset bathtub, dia sikat. Setelah itu dilap, setelah itu dikeluarkan alkohol, dipoles alkohol semuanya. Itu selesai. Setelah itu, spray hotel, sarung bantal hotel, anduk hotel dikumpulkan, ditaruh keluar. Tidak boleh pakai handuk hotel, lu pakai kiamat lokal. Cocok sekali. Itu istri saya. Saudara, Tuhan mengirim dia supaya sabar saya sejati. Gampang sekali sabar di gereja, gampang sekali sabar di luar. Dengan istri bisa sabar. Itu yang asli. Saudara yang kekasih, perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu, tetap kita lakukan walaupun bagaimanapun dia, karena kita dalam garis berkat. Perintah. Yang kedua, istri saya super lambat karena dia perfeksionis. Dia bukan sekali 2 kali, beberapa kali ketinggalan pesawat. Cocok nggak? Cocok. Ya. Dia kalau ke pesawat dari boarding, pas mau masuk pesawat, dia lihat toilet, dia tertarik ke toilet. Dia masuk toilet lamanya dari Sabang sampai Merauke. Sama disikat, dia bersih dulu. Setelah itu mau duduk dia dilapiskan pakai tisu. Dia duduk, pesawat udah terbang. Cocok. Terakhir, saya ngajar sekolah teologi. Ada mahasiswa saya di sini orang Tionghoa, cerdas, sudah menikah, masih perkawinan masih muda dia. Dia tamat dari UI, tamat dari ITB, pintar sekali. Ambil program S2 di sekolah teologi kami. Ketika saya ngajar, dia angkat tangan. Pak Ridwan, saya tanya Pak Ridwan, iya kenapa? Jadi sekalipun istri bapak cerewet sampai mati, bapak tetap mengasihi dia? Iya. Kenapa bisa begitu? Lah, fokus saya pada perintah Tuhan, bukan jadi Tuhan. Mana bisa kelakuan istri saya merubah firman? Kasihlah istrimu jadi berubah, itu firman. Jangan kasih istrimu, gak bisa. Kelakuan istri saya bagaimanapun gak bisa itu berubah firman. Kasihlah istrimu tetap. Sekalipun dia lambat sampai mati, karena fokus saya perintah. Terakhir dia sangat kaget dengan pertanyaan dia. Maaf Pak Ridwan, ya kenapa? Sekali saya minta maaf Pak Ridwan, ya kenapa? Kalau istri bapak berzina, bapak tetap mengasihi dia nggak? Jujur, saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Ada saya bilang, oh sorry ya, saya nggak kebayang si homilin berzina. Apa dia bilang? Pak, itu bukan jawaban. Misalnya dia berzina, aduh, kaget saya. Lama saya bilang, kok kirim orangnya Tuhan? Udah ada wanita Tionghoa di rumah mempersulit, ini masih Tionghoa lagi mempersulit. Ada saya bilang, jangan mau jokin gue ya. Apa dia bilang? Pak Ridwan, itu pun bukan jawaban. Aduh, kaget saya. Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku firman. Tetapin cocok Tuhan. Tolong. Buntu saya harusnya. Akhirnya saya menyerah. Kalau gitu saya nyerah. Nyerah gimana Pak Ridwan? Langsung saya dapat hikmat. Arahkan saya. Oh kan Bapak lagi? Enggak, arahkan saya. Arahkan gimana Pak Ridwan? Kalau istri saya berzina, jahat gak dia? Langsung spontan dibilang, ya jahat dong Pak Ridwan. Dia baru menikah sekitar 3-4 tahun. Ya jahat dong, masa istri saya berzina gak jahat? Oke, rekam itu. Kalau istri kita berzina jahat kan? Ya jahat dong Pak Ridwan. Oke. Yang kedua, kalau istriku berzina, dia ikut godaan dan gembalaan setan gak? Ya dong Pak Ridwan. Dia digoda, dia tertarik, dan dia digembalakan setan, makanya dia berzina. Oke, kalau gitu tolong jawab. Sebaiknya saya tertarik, dipengaruhi
kejahatan istri berzina, saya tertarik dipengaruhi godaan dan gembalaan setan terhadap istri saya sampai dia berzina, atau tetap saya tertarik dipengaruhi Yesus yang sudah berkorban segala-galanya bagi saya. Sebaiknya saya tertarik yang mana? Hampir 1 menit dia nggak bisa jawab. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Dia tarik ke dirinya. Jadi Pak Ritun, kalau istriku berzina aku tetap mengasihi dia? Iya. Jangan sempurnakan pekerjaan setan. Istrimu berzina, kau maki dia, kau usir dia, kau ceraikan dia. Sempurna banget pekerjaan setan dalam hidupmu. Saya kalau istri saya berzina, saya tidak mau lanjutkan lagi. Tetap saya kasih. Sayang, orang gak ngerti arti beriman. Jauh lebih sulit Abraham memotong anaknya yang tunggal yang dikasihi daripada menghadapi pasangan berzina. Kalau Tuhan bilang sama saya, Rituan anak lu kan 2, ambil salah satu potong, saya pasti bilang gak mau Tuhan. Kalau Tuhan potong, saya gak mau Tuhan, pasti saya gak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Tapi karena istrimu ada. Apalagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat sekalian, itu lebih berat lagi. Sehingga dia berdoa di Getsemani tentang ketaatan yang begitu berat. Kalau boleh cawan ini lalulah. Karena ketaatannya di kayu salib konsekuensinya lebih ngeri. Yaitu apa? Eloi, Eloi, lama sabak. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Sampai ditinggalkan Allah dia demi ketaatan. Itu lebih mengerikan. Jauh lebih ringan. Aku tetap mengasihi istriku bagaimanapun terjadi, daripada aku menyembelih anakku, daripada aku putus hubungan dengan Allah. Eloi, Eloi. Makanya pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu, militanlah dalam ketaatan. Yang kau perjuangkan bukan apa yang kau inginkan untuk dilakukan. Yang kau perjuangkan apa yang paling disukai Tuhan, kita lakukan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman ini.